Tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke, sebuah film bagus menceritakan tentang pencuri jenius banget yang melakukan aksi pencurian sambil balas dendam karena dijebak oleh oknum polisi korup. Wah, hebat ya? Iya dong, hebat. Skuy langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? One, and two, and three. Apa? Gaskeun. Mantap. Kisah dibuka dengan seorang pria bernama Nick yang lagi menjalani proses masa tahanan selama 25 tahun penjara. Nick merupakan seorang polisi, tapi karena dijebak atas kasus pencurian berlian, dia pun harus berakhir dalam jeruji besi. Go ahead. Suatu hari Nick mendapat kunjungan dari seseorang bernama Mike yang merupakan rekan kerja sewaktu di kepolisian. Kedatangan Mike di sana ternyata membawa sebuah kabar buruk yang mana memberitahukan bahwa ayah Nick lagi koma di rumah sakit. Sebagai teman yang baik, Mike akan memberi bantuan agar Nick diberi izin 1 hari dari lapas untuk menjenguk sang ayah. Dan inilah Man on a Ledge. But having faith in God's promise. Pada keesokan hari, sayangnya ayah Nick harus meninggal dan kini tengah dalam proses pemakaman yang dihadiri oleh Nick beserta keluarga. Setelah sesi pemakaman selesai, adik Nick yang bernama Joy seketika menyalahkan Nick atas kematian sang ayah sampai-sampai mereka pun saling baku hantam. Kemudian para polisi yang ditugaskan mengawal Nick segera melerai, tapi hal gak diduga terjadi yang mana Nick malah melakukan perlawanan kepada para polisi. Nick berhasil merebut pistol dan segera mengancam mereka meminta agar borgolnya dilepas. Dari sana Nick berhasil kabur dengan menggunakan mobil sang adik. Ternyata pelarian Nick telah direncanakan bersama Joy, bahkan orang-orang di pemakaman tadi, dan yang dimakamkan ternyata bukan ayah mereka, tapi merupakan bagian dari rencana agar Nick bisa bebas. Wah, gila, awalnya aja udah seru nih. Tapi pelarian Nick gak berlangsung mudah karena para polisi mulai memanggil bantuan untuk mengejar Nick. Sampailah pada suatu momen di mana Nick sangat nekat mencoba melintasi sebuah rel tepat saat kereta melintas dan kemudian saat para polisi memeriksa mobilnya, mereka sama sekali gak melihat Nick yang mana Nick telah berhasil melarikan diri. Atas tindakan itu, Nick pun dimasukkan ke dalam daftar buronan. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil kabur dari kejaran polisi, Nick mendatangi sebuah tempat yang ternyata merupakan markasnya. Kemudian Nick segera mengemasi beberapa barang, tapi entah apa yang dia rencanakan dalam pelarian ini. 1 bulan kemudian Nick tengah memesan sebuah kamar hotel dengan nama samaran yang terreservasi atas nama Walker. Kemudian Nick diantar seorang resepsionis hingga setibanya di dalam, Nick mulai menikmati beberapa hidangan dan sempat menuliskan sebuah surat wasiat.
Setelah itu Nick menghampiri jendela dan membukanya, di mana ternyata Nick berniat melakukan aksi gila, yaitu COD-an dengan malaikat maut yang gak lain dan gak bukan bunuh diri. Tapi aksi itu sempat dilihat seorang pejalan kaki yang langsung melaporkan pada polisi. Gak lama berselang, situasi pun berubah menjadi sangat ramai. Akhirnya para petugas penyelamat serta para polisi mulai berdatangan dan seorang detektif bernama Jack ditugaskan sebagai negosiator. Tapi saat Jack mencoba membujuk, sontak Nick berkata bahwa dia hanya ingin bicara dengan seorang detektif bernama Lydia Mercer. Nick juga mengancam jika Lydia gak datang dalam waktu 30 menit, maka dia gak segan akan melompat. Hang tight. Di lain sisi, Lydia mendapat sebuah telepon dari Jack mengabarkan bahwa akan ada aksi bundir tepatnya di Hotel Roosevelt. Jack meminta agar Lydia segera datang ke TKP karena si korban akan melompat jika Lydia gak datang dalam waktu 30 menit. Meskipun rada hoream atau agak males, mau gak mau Lydia pun segera pergi. Roger that. We got lanes to traffic control the precinct and the hotel. Sementara itu, seorang detektif bernama Marcus tengah menyelidiki data pribadi terkait Nick. Tapi karena saat ini Nick menggunakan nama samaran, membuat para polisi cukup kesulitan. Di tengah situasi yang semakin ramai di mana para wartawan mulai berdatangan, akhirnya Lydia pun tiba di sana. Lydia segera menemui Jack di hotel itu dan Lydia ditugaskan sebagai negosiator. Just to see your pretty face. Kini Lydia berbicara empat mata dengan Nick, tapi dia sempat heran dan bertanya-tanya kenapa harus dia yang Nick inginkan. Nick menjawab bukan tanpa alasan, melainkan karena Lydia pernah menangani kasus yang sama pada beberapa bulan yang lalu. Merasa curiga, Marcus meminta keterangan dari si abah resepsionis karena dalam ruangan sama sekali gak menemukan sidik jari Nick. Si abah mengungkapkan bahwa gerak-gerik Nick sama sekali gak mencurigakan. Bahkan si abah mengklaim bahwa Nick merupakan orang baik karena sempat memberi uang tips. Jack segera memberitahukan hal itu pada Lydia, di mana sidik jari Nick gak terdapat di ruangan. Lydia segera berupaya untuk mendapatkan sidik jari Nick dengan cara menawarkan sebatang rokok, tapi Nick menolak. Ya enggak ngerokok kali, gak tahu kalau dirokok. Nick, can you hear me? Ternyata aksi itu bukanlah aksi bunuh diri, melainkan bagian dari rencana Nick karena saat ini dia tengah berbicara pada seseorang melalui earphone-nya dan orang itu adalah Joy. Diketahui rencana mereka yaitu untuk balas dendam terhadap seseorang bernama David yang menuduh Nick sebagai pencuri berlian seharga 40 juta dolar atau ya sekitar 600 miliar rupiah lah pada 2 tahun lalu. Nick bertujuan akan mencuri berlian itu dan menunjukkan pada semua orang bahwa berlian tersebut masih ada di tangan David. Dalam aksi pencurian, Joy dibantu sang kekasih bernama Angie. Kemudian mereka pergi ke sebuah gedung yang berseberangan dengan tempat Nick saat ini. Gedung itu merupakan sebuah tempat penyimpanan harta kekayaan milik David. Dengan petunjuk dari Nick, mereka pun segera memasang sebuah alat peledak guna menerobos masuk. Sementara itu Lydia kembali membujuk Nick, tapi dia malah menunjukkan bahwa seolah akan melompat. Alhasil semua orang di bawah bersorak dan secara bersamaan Joy segera meledakkan akses masuk. Tentu itu hanyalah gertakan dari Nick agar semua orang fokus dan gak mendengar suara ledakan. Kemudian Lydia kembali menawarkan sebatang rokok yang udah dibakar dan kali ini Nick mau menerima. Nick yang gak kebiasaan membuang kuntung sembarangan memberikan kembali rokoknya pada Lydia. Kemudian Lydia segera meminta Jack agar memeriksa sidik jari pada rokok tersebut.
Kembali ke Joy dan Angie, mereka kini telah berada di ruangan kantor, tapi karena sistem keamanan sangat ketat, mereka segera berupaya memanipulasi beberapa kamera pengawas. Saat akan memasuki ruangan berangkas, mereka malah mendapati sebuah sensor yang bisa mendeteksi suhu panas tubuh. Nick, we got something that isn't on the plans. Joy segera mengabarkan temuannya pada Nick, tapi karena lagi ngobrol dengan Lydia, Nick pun menggunakan bahasa isyarat. Nick berkata bahwa mereka hanya perlu mendinginkan sensornya. Atas hal itu, mereka menggunakan sebuah apar hingga akhirnya sensor itu berhasil dilewati. 17 minutes. What's going on? Jumper. Di sisi lain, Mike yang lagi berada di kantor gak sengaja melihat berita TV tengah menyiarkan kekacauan di Hotel Roosevelt terkait percobaan bunuh diri yang dilakukan Nick. Bersamaan dengan itu, Mike dihubungi seseorang yang memintanya datang ke sebuah tempat. Setibanya di sana, Mike membuka sebuah kontainer yang ternyata merupakan markas Nick. Mike langsung menggeledah kontainer itu dan mendapati beberapa berkas terkait Nick dan Walker beserta Mike sendiri. Diketahui Mike ternyata terlibat dalam sebuah kasus bersama Walker terhadap tuduhan pencurian yang dilakukan oleh Nick. Demi menghilangkan jejak, Mike segera membakar semua berkas itu. I'm on my way. Beberapa saat kemudian, sidik jari Nick yang mengatasnamakan Walker akhirnya terungkap, membuat para polisi tercengang karena Nick seorang buronan. Marcus segera menghubungi seorang manajer dari sebuah perusahaan bernama Angelander milik David agar segera memeriksa ruangan berangkas. Di tempat lain, David tengah mengadakan sebuah pertemuan untuk merayakan atas berlian baru yang dimilikinya. David berkata bahwa tujuannya membeli berlian adalah untuk menghormati mendiang sang ayah yang telah mewariskan perusahaan Angelander. Kini Lydia mulai menginterogasi Nick atas terungkapnya identitas Nick yang sebenarnya. Bersamaan dengan itu, Nick segera memberi info pada Joy bahwa para polisi tengah menuju kantor Angelander. Dengan terpaksa mau gak mau, Angie dan Joy harus menunda aksi dan segera bersembunyi. Dikarenakan terus dicecar pertanyaan oleh Lydia, akhirnya Nick mengungkapkan bahwa semua rencana ini dia lakukan adalah untuk membersihkan namanya dari tuduhan David atas kasus pencurian berlian. Nick bercerita di mana 2 tahun yang lalu dia ditugaskan mengawal David bersama Walker untuk mengantar berlian ke Meksiko. Lydia sempat gak percaya, tapi setelah Nick berteriak bahwa dia gak bersalah, Nick mendapat dukungan dari para warga hingga Lydia pun percaya dan akan berusaha membantu Nick. Setelah Lydia pergi, Nick mencoba mengulur waktu dengan menyawerkan beberapa uang agar para polisi dan manajer Angelander yang lagi menuju ruangan berangkas terhambat oleh keramaian massa. Sementara itu, Angie dan Joy yang udah membereskan ruangan sebelum bersembunyi, mereka terlebih dulu memasang sebuah kamera. Angie dan Joy sempat dibuat panik karena si manajer beserta polisi mulai memasuki ruangan kantor dan kemudian meski hampir ketahuan, beruntung mereka berhasil sembunyi di atas plafon hingga saat si manajer membuka pin berangkas, Angie dan Joy langsung memantau kameranya dan segera mencatat pin berangkas. Merasa gak ada barang hilang, akhirnya si manajer bersama polisi memutuskan kembali dan setelah situasi mulai aman, Angie dan Joy segera keluar dari persembunyian untuk melanjutkan aksi pencurian. Di lain sisi, Marcus pergi menemui David, memberitahukan bahwa orang di balik aksi bundir tersebut merupakan Nick. Tentu David memerintahkan Marcus agar segera membereskan situasi ini, tetapi Jack meminta agar diberi waktu sebentar lagi karena mereka mulai merasa bahwa Nick benar-benar mengetahui fakta kejahatan yang sebenarnya. Lights.
Lydia langsung memberitahu Nick bahwa tim penyergap akan segera dikerahkan. Nick kembali menjelaskan bahwa saat mengantar David ke Meksiko dan sebelum dituduh mencuri, dia dipukul 2 orang bertopeng. Kemudian Lydia bertanya apa tujuan David sampai tega menuduh Nick. Look, after I drove him to Chappaqua, 2 of his thugs. Dari penjelasan Nick terungkaplah bahwa tujuan David menuduhnya agar mendapat asuransi atas kehilangan berlian tersebut. Oh, begitu. Hal itu dikarenakan saat itu perusahaan David hampir mengalami kebangkrutan. Lydia kembali bertanya kenapa David gak menjual berliannya, tapi Nick berkata David lebih memilih hal licik karena terlalu malu jika harus mengakui soal kebangkrutan. Lloyds of London sent him a check for $40 million for a claim. Nick juga menjelaskan bahwa David telah membayar 2 orang oknum polisi korup yang terlibat dalam kasus. Melihat David yang terus memohon bantuan, pada akhirnya Lydia pun mau membantunya. I'm gonna push you off myself. Lydia segera menghubungi Marcus membahas kasus Walker sebelumnya yang dibiarkan gitu aja saat menyelundupkan kokain beserta uang beberapa juta dolar. Sontak Marcus dibuat terkejut bahkan malah mengelak untuk membahas kasus itu. You. Gak lama kemudian Marcus dihampiri Mike bersamaan dengan seorang petugas yang membawa sebuah dokumen tentang Nick. Mike pun mengambil dokumen itu dan langsung pergi menuju Hotel Roosevelt. Tapi setibanya di sana, Mike yang ingin berbicara dengan Nick gak diperbolehkan oleh Jack karena kasus ini merupakan wewenang dari Lydia. Di waktu yang sama, si abah resepsionis datang mengantar beberapa makanan karena merasa kasihan pada Nick. Nick menerima makanan itu dengan senang hati dan menikmatinya sambil memandang ke arah orang-orang di bawah. Sementara itu Angie ditugaskan oleh Joy memasuki ruangan berangkas melalui saluran udara agar bisa mematikan alarm keamanan terlebih dulu. Angie sempat menolak karena merasa sesak nafas, tapi Nick memberitahu bahwa para warga sipil mendukung aksi mereka. Akhirnya Angie berhasil masuk tepat di depan pemicu alarm. Tanpa menunggu lama, Angie segera membongkar alarm itu. Kemudian Nick meminta agar Angie memotong sebuah kabel berwarna merah. Tapi dikarenakan efek pencahayaan, Angie melihat bahwa semua kabelnya berwarna merah. Sontak Nick berkata agar Angie memotong kabel dengan warna yang paling merah. Nick mengingatkan jika sampai salah potong, maka alarm akan berbunyi. Di tengah situasi yang sangat menegangkan, akhirnya Angie berhasil memotong kabel. Tapi saat akan dihubungkan ke prosesor, tiba-tiba Joy yang merasa khawatir segera menyusul Angie melalui pintu depan. Dan ternyata neneng Angie baik-baik aja. Setelah berhasil mematikan sistem keamanan, tanpa berlama-lama mereka pun segera membongkar berangkas dengan peralatan yang telah mereka siapkan. Sementara Lydia kini udah kehabisan waktu hingga Marcus bersama tim penyergap meminta Lydia agar segera mundur. Tapi Lydia gak ingin menyerah dan malah menghampiri Nick keluar jendela. Semua orang pun makin dibuat panik, bahkan para polisi sangat kebingungan. Nice and slow. Nice and easy. Setelah Joy dan Angie berhasil membongkar berangkas, ternyata berlian yang mereka incar gak ada di sana. Di waktu yang sama saat Nick berhadapan dengan Lydia, dia mendapat kabar dari Joy bahwa berlian gak ada. Seketika Nick meminta agar Joy memulai rencana lain. Yeah, copy that. Melihat Nick berbicara dengan seseorang, tentu Lydia bertanya-tanya dan Nick menjelaskan bahwa dia dan sang adik lagi merencanakan pencurian berlian milik David. Itu dilakukan sebagai pembuktian bahwa David benar-benar gak pernah kehilangan berlian. Beberapa saat kemudian, David dan para polisi dikejutkan dengan sebuah alarm yang berbunyi di kantor Angelander. Setibanya di sana, David dan para konco terkejut karena berangkasnya telah dibobol.
David memeriksa berangkas lain dengan sistem keamanan tinggi dan ternyata itu merupakan tempat penyimpanan berlian. Dikarenakan takut kehilangan, David segera membawa berlian itu. Setelah berbincang dengan Nick, Lydia kembali menemui Jack lalu menghubungi seseorang bernama Evan, seorang petugas di Badan Internal Affairs. Ya kalau di kita mah, propam gitulah yang bertugas menindak oknum aparat nakal atau korup. Dari pernyataan Nick yang merasa curiga bahwa Marcus juga terlibat, alhasil Lydia meminta Evan agar mencari data-data dari kasus Walker sebelumnya. That's right. Di waktu yang sama, Mike kembali ke hotel dan memaksa masuk untuk menawarkan bantuan pada Nick. Tapi Nick menolak karena dia merasa bahwa Mike terlibat dalam kasus Walker. Di tengah perdebatan, tiba-tiba para penyergap turun tangan hingga dengan nekat Nick segera melakukan perlawanan dan langsung melarikan diri ke dalam hotel. Di sisi lain, saat David kembali ke kantor, dia dikejutkan dengan kehadiran Joy dan Angie yang lagi bersantai di kursinya. Tanpa pikir panjang, Joy yang udah mengetahui bahwa David membawa berlian segera menodongkan pistol dan langsung menggeledah. Setelah berhasil mengambil berlian, Joy segera memborgol David. Dari sana mereka pergi ke meja resepsionis Hotel Roosevelt dan menitipkan tas berisi berlian kepada si Abah. Lah, sementara itu Lydia dihubungi oleh Evan bahwa ternyata Marcus dan Mike memang terlibat dalam kasus kejahatan Walker. Bahkan Marcus adalah oknum polisi korup yang dibayar oleh David untuk menjebak Nick. Kembali ke Nick yang masih terlibat aksi kejar-kejaran dengan para polisi dan setibanya di sebuah dapur, Nick bertemu si Abah yang memberikan kantong berisi berlian tersebut. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sangat menegangkan karena polisi mulai melesatkan tembakan pada Nick. Sampailah pada suatu momen saat Nick nekat memanjat menuju atap gedung disaksikan para warga sipil yang bersorak mendukungnya. Tapi setibanya di atas, Nick udah disambut beberapa pasukan polisi dan pada akhirnya Nick pun menyerah. Gak lama Lydia dan Marcus juga tiba di sana, tapi Marcus langsung memerintahkan anak buahnya agar mengamankan Lydia. Kemudian David datang membawa Joy yang udah dalam keadaan babak belur. David mengancam dan meminta Nick agar menyerahkan berlian itu dan jika menolak, maka dia gak segan-segan akan melempar Joy. Your little brother goes flying. You earn what you got coming. Merasa dilema, tapi karena gak mau kehilangan sang adik, Nick memilih menyerahkan berlian tersebut. Setelah David pergi, ternyata Mike tiba di sana dan langsung menembak Marcus. Sayangnya Mike juga sempat tertembak dan setelah Nick menghampiri, Mike meminta maaf karena dia gak tahu bahwa David akan menjebaknya. I couldn't go to prison. Marcus berhasil bertahan dari tembakan berkat rompi anti peluru dan kembali memburu Nick. Saat Marcus akan menembak, beruntung Lydia datang tepat waktu, berhasil menembak Marcus tepat di babatoknya hingga tewas seketika. Mamam tah Marcus. Sementara itu David yang berhasil lolos terlihat memberi lambaian seolah bahwa semua usaha Nick untuk mengungkap kejahatannya telah sia-sia. Tapi gak semudah itu karena Nick gak ingin membiarkan David lolos. Saat melihat balon pendaratan, Nick terpikirkan sebuah hal gila dan kemudian... Beruntung Nick berhasil mendarat tepat di balon itu dan langsung mengejar David. Meski sempat dihalangi beberapa polisi, tapi berkat para warga sipil yang mendukung aksinya, Nick memanfaatkan momen itu untuk segera menggablok David dan juga mengambil berliannya. Nick segera menunjukkan berlian pada semua orang dan berkata bahwa dia gak bersalah. Pada akhirnya kasus kejahatan David terungkap dan langsung digelandang, anjir kok digelandang ke kantor kepolisian. That you're innocent. How do you feel today? Let's get out of here. Beberapa saat kemudian atas terungkapnya kasus itu, Nick mendapat pembebasan penuh dari penjara dan pembersihan nama. Dan ternyata saat itu Lydia datang menjemput Nick. Aduh. What? How did you get the diamond?
Dari sana Nick mengajak Lydia pergi merayakan keberhasilan di sebuah bar milik si Abah resepsionis. Secara mengejutkan, Nick mengenalkan si Abah pada Lydia yang ternyata merupakan ayah kandung Nick bernama Frank Cassidy. Oh, begitu. Di tengah kebahagiaan seketika Angie dibuat salting and baper sampai berkaca-kaca karena si A.A. Joy melamarnya. Tanpa pikir panjang, tentu Angie menerima lamaran itu. Dan akhirnya film ini pun tamat. Suka banget kalau happy ending kayak gini, apalagi koruptor sama penjahatnya modiar atau tertangkap. Wah, memuaskan sekali. Oke lah, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke lah bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.